Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco di Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Di Padepokan ini, saudara-saudara, kita bisa belajar tentang banyak hal, broadcast melalui radio Mitra FM, the best radio community tingkat nasional, 2 tahun lalu dan 2 kali. Juga bisa belajar tentang sosial ekonomi, PEJ, tentang CU, Credit Union. Kita juga bisa belajar tentang budaya melalui pendalaman musik liturgi. Kita bisa belajar juga tentang keterampilan-keterampilan yang terkait dengan musik liturgi. Bahkan di sini juga ada komunitas senam untuk lansia maupun umum. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, senang sekali untuk perjumpaan saat ini, dan saya percaya Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang vegetarian di dalam kesaksian Alkitab. Vegetarian di dalam kesaksian Alkitab. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa vegetarian itu ajaran agama tertentu. Sebetulnya tidak. Di dalam kekristenan pun ada tentang vegetarian itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah hal ini bermanfaat untuk kesehatan atau tidak? Yang pasti ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Oleh sebab itu kita akan belajar tentang hal ini dan bagaimana sikap kita. Di dalam kekristenan, soal makanan dan seterusnya, itu ada juga catatan, tetapi itu bukan bagian dari keselamatan. Artinya, keselamatan tidak ditentukan oleh makanan. Keselamatan ditentukan oleh Tuhan dan tanggapan kita terhadap Sang Juru Selamat itu. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita membahas tentang vegetarian, tolong jangan dikaitkan dengan keselamatan, apalagi dengan seolah-olah orang yang vegetarian lebih rohani, yang tidak kurang rohani. Tidak begitu. Saya hanya mengajak betapa pentingnya kita memiliki sikap hidup yang imbang, yang hidup sehat, yang kita juga memakan tidak hanya makanan-makanan yang sudah tren, tapi juga makanan-makanan semacam sayuran, ya, termasuk buah-buahan dan seterusnya. Baik, kita akan cermati hal ini di dalam Alkitab. Yang demikian firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 29. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Yang demikian sabda Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah,
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 29. Utamanya ayat yang ke-29 tadi. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini sabda Tuhan yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, utamanya pada ayat 29 memberi catatan yang tegas bahwa pada mulanya sebelum manusia jatuh dosa, ketika Adam Hawa masih di Eden, maka makanan utama manusia adalah ini disebut tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Kejadian 1 ayat 29. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sejarah Alkitab kita bisa membaca bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kehidupan mengalami perubahan. Ada beberapa perubahan yang jelas kurang baik, putusnya relasi dengan Tuhan. Tapi juga ada berkat Tuhan yang menyertai sehingga perubahan itu juga semakin baik. Menjadi lebih tertata, manusia harus punya tanggung jawab dan bagaimana dia akan mendapatkan keselamatan kembali kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, pada zaman Musa mulailah diatur bagaimana orang harus membedakan antara makanan yang halal dan haram. Sementara kasih karunia Allah dicurahkan, terutama nanti pada zaman Yesus, dikatakan bahwa ketaatan kepada Allah itu yang utama. Bukan soal apa yang dimakan, diminum, tapi ketaatan pada Allah dalam arti relasi dengan Tuhan. Maka ada ayat yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal iman kepada Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu, saudara, kita yang penting dari bacaan kejadian itu adalah satu, menyadari bahwa Tuhan Sang Pencipta. Dua, menghayati bahwa Sang Pencipta itu menuntut tanggung jawab kita untuk mengelola alam dengan baik, bukan merusak, ya, tapi mengelola, memelihara. Tiga, selain kita ingat pada Allah, mengelola alam, maka tiga, kita jangan lupa bahwa kita juga harus hidup sehat. Dan salah satunya adalah makan sayuran, ya, tumbuhan dan buah-buahan yang pantas kita makan. Nah, lalu yang lain adalah tanggung jawab kita untuk bisa mengendalikan diri di dalam perilaku kehidupan ini. Jika ini dilakukan, maka kejadian 1:26 sampai 29 menjadi kita maknai secara benar. Janganlah kita lalu misalnya merasa vegetarian dan kita lebih rohani, tidak. Atau janganlah kita merasa vegetarian itu berarti lemah iman. Jangan. Bukan itu, ukurannya bukan itu. Tapi memang vegetarian itu ada baiknya. Kalau Bapak Ibu suka, coba dilakukan. Saya sendiri memilih untuk hidup seimbang. Antara lain juga tentang sayuran dan buah-buahan. Nah, saudara, pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana sikap Yesus. Bahkan ada satu pertanyaan, sebetulnya Yesus itu vegetarian atau tidak? Kita akan bahas berikutnya. Tapi hari ini kita tahu bahwa kita mengerti ada ajaran vegetarian dalam Alkitab. Dan kita juga mengerti baik juga kalau kita melakukan itu dalam rangka kesehatan kita. Dan bertanggung jawab sehingga kita bisa hidup sehat. Saudaraku yang terkasih, mari kita berserah kepada Allah.
dan mari kita hayati hidup yang seimbang. Selain itu, olahraga, juga hati yang tertata, jiwa kita yang bersuka cita, pikiran kita yang kita kendalikan, dan seterusnya. Semoga kita tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kami untuk memiliki perilaku hidup sehat. Antara lain dengan mengutamakan sayuran, buah-buahan, dan tidak sekedar lauk secara umum. Tuhan, terima kasih untuk pengertian hari ini. Ternyata vegetarian juga diajarkan dalam Alkitab. Semoga kami menyikapinya dengan tepat. Bagi yang kurang sehat, semoga Tuhan memberkati untuk kami mampu menata diri, berpengharapan, berdoa, berupaya, dan meyakini tuntunan Tuhan. Bagi kami yang tetap sehat, masih sehat, Tuhan, ajari kami menjaga kesehatan dan menolong sesama, terutama yang kurang sehat, yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan kami di dalam penyertaan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.